Pada zaman sekarang, toilet merupakan kebutuhan yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Setiap orang, dari mulai yang muda hingga yang tua, dari yang sibuk hingga yang pengangguran, dari yang aktif hingga yang antisosial, bahkan dari yang berpangkat tinggi hingga berpangkat rendah, semuanya sangat membutuhkan toilet. Walaupun identik dengan kata kotor, tetapi tidak bisa dipungkiri peranan toilet dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu, instrumen-instrumen yang berada dalam toilet pun kian hari kian menjadi lebih baik. Otomasi pun dapat dilakukan demi kenyamanan dalam menggunakan toilet. Otomasi ini dapat terwujud dengan adanya bantuan sensor. Aplikasi pengembangan smart toilet dan kloset akan dilakukan pada kamar mandi yang berada di jurusan teknik fisika. Ya, inilah kamar mandi yang berada di jurusan teknik fisika. Kamar mandi di sini ada 3 jenis kloset yang berupa kloset duduk maupun jongkok dan berdiri. Salah satu permasalahan yang paling umum yang terjadi pada toilet adalah kebersihan pada klosetnya dan air yang kurang bersih dan tidak higienis. Orang-orang sering tidak sadar bahwa tutup toilet yang kotor dan air yang tidak bersih merupakan sarang kuman yang dapat menjadi sumber penyakit. Untuk itu, agar kebersihan diri selalu terjaga dan tubuh terhindar dari penyakit, perlu dilakukan sebuah inovasi. Inovasi pertama yang dilakukan pada smart toilet adalah dengan membuat tutupan kloset dapat terbuka sendiri tanpa kita sentuh ketika kita akan menggunakannya. Dengan sensor gerak yang ditaruh di bawah dudukan toilet, nantinya sensor akan mendeteksi apabila ada gerakan dari manusia yang kemudian akan mengaktifkan sistem agar tutupan kloset terbuka sendirinya. Selain itu, kloset juga akan menutup sendiri dan langsung dibersihkan ketika kita selesai menggunakannya. Ketika orang berdiri dan meninggalkan kloset, bekas tempat yang digunakan untuk duduk akan segera dibersihkan sehingga tidak ada bekas noda dan kuman yang tersisa. Inovasi yang dilakukan selanjutnya adalah untuk mengatasi masalah toilet yang biasa digunakan untuk merokok. Biasanya, di toilet, khususnya toilet umum, ketika buang air besar, sebagian orang menggunakannya sambil merokok, atau bahkan orang menggunakan toilet umum hanya untuk dapat merokok. Sehingga, ketika ada orang lain yang ingin menggunakan toilet, akan terganggu dengan residu dari rokok, seperti bau dan abu. Dengan menempatkan sebuah sensor gas yang dapat mendeteksi apabila terdapat gas buangan rokok, sehingga dapat diketahui apabila di dalam toilet terdapat orang merokok. Setelah sensor mendeteksi adanya residu hasil rokok, sistem akan merespons sprinkle yang akan menghujankan air ke orang tersebut. Sensor akan diletakkan di salah satu dinding di atas kloset setinggi kepala orang tersebut, sehingga sensor akan langsung mendeteksi ketika ada orang merokok. Inovasi lain yang dapat ditambahkan adalah dengan menambahkan sensor level air untuk mengatur jumlah air yang digunakan. Ketika menggunakan toilet, orang biasanya berlebihan dalam menggunakan air. Ketika menggunakan flush 1 kali saja, dapat menghabiskan 12 liter air. Untuk itu, diperlukan sebuah sistem yang dapat mengontrol penggunaan air, sehingga dapat meminimalisir penggunaan air yang berlebihan. Selain itu, kita juga dapat melakukan penghematan. Lalu, kita juga dapat menambahkan sensor gerak yang dipasang pada pintu masuk, sehingga ketika ada manusia melewati pintu, sistem akan merangsang lampu agar dapat otomatis menyala atau padam. Material pyroelektrik menghasilkan sinyal elektrik dari aliran energi panas yang diterima. Efek yang dihasilkan dari pyroelektrik ini hampir sama dengan piezoelektrik. Pyroelektrik ini terbentuk dari lapisan tipis yang dilapisi elektroda di bagian atas dan bawahnya. Radiasi termal datang dari arah sumbu 3 atau dari atas dan terserap. Seperti yang dapat dilihat dari gambar bagian C, ketika material pyroelektrik mendapatkan energi aliran panas, maka bagian atas akan berekspansi sehingga ditimbulkan sinyal elektrik seperti piezoelektrik. Pada gambar ini,
ditunjukkan bagaimana material pyroelektrik ketika terkena gelombang infrared. Bagian dari pyroelektrik yang mensensing gelombang infrared akan menyimpan energi panas yang membuat bagian tersebut berekspansi. Material pyroelektrik ini sebaiknya digunakan pada range-nya seperti yang ditunjukkan pada grafik ini. Berikut merupakan tabel dari beberapa material pyroelektrik. Material yang digunakan untuk sensor yang kami gunakan adalah polimer PVDF yang memiliki kelebihan yaitu fleksibel, tidak mahal, dan mudah untuk diproduksi dalam berbagai bentuk. Tetapi, material ini tidak sesensitif material lain. Hal ini tidak terlalu penting karena sensor PIR yang digunakan ini difokuskan untuk sensor proximity atau untuk jarak yang dekat. Dan lensa yang digunakan untuk sensor ini adalah lensa Fresnel. Lensa Fresnel pertama kali digunakan pada tahun 1980-an. Digunakan sebagai lensa yang memfokuskan sinar pada lampu mercusuar. Lensa Fresnel juga berguna dalam pembuatan film. Tidak hanya karena kemampuannya untuk memfokuskan sinar terang, tetapi juga karena intensitas cahaya yang relatif konstan di seluruh lebar berkas cahaya. Rumus-rumus. Untuk mengetahui tingkat energi yang diserap permukaan pyroelektrik ini, maka digunakan beberapa asumsi. Kita mengasumsikan objek bergerak adalah manusia dengan luas permukaan efektifnya adalah B. Temperatur permukaannya TB, terdistribusi secara seragam, dan dengan keadaan suhu dalam Kelvin. Jarak dari objek bergerak dan sensor adalah L, dan juga memancarkan gelombang inframerah secara seragam dengan luas permukaan A sama dengan 2πL². Lensa yang digunakan memiliki luas permukaan A. Temperatur dari sensor adalah TA dalam Kelvin. Total dari energi gelombang infrared yang hilang ke lingkungan sekitar dapat didapat dari hukum Stephen Boltzmann. Energi panas yang diserap oleh sensor adalah hubungan antara arus, manusia, dan flux, di mana delta T sama dengan TB min TA. Terdapat beberapa perbedaan yang kontras dari objek yang bergerak, yaitu manusia, dan keadaan sekitarnya, yang sebanding dengan arus yang dihasilkan pyroelektrik, I. Berikut merupakan properties dari PVDF. P sama dengan 25 mikrocoulomb per Kelvin meter kuadrat. C sama dengan 2,4 kali 10 pangkat 6 Joule per meter kubik Kelvin. H sama dengan 25 mikrometer. Area lensa A sama dengan 1 cm kuadrat. Gamma sama dengan 0,6. Dan bias resistor R sama dengan 10 pangkat 9 ohm. Kita mengasumsikan bahwa temperatur permukaan dari objek yang bergerak adalah 20 derajat Celcius dan luas permukaan B sama dengan 0,1 meter kuadrat. Karena objek yang akan diukur adalah manusia, maka digunakan juga IR filter agar sensor hanya dikhususkan untuk mendeteksi gelombang infrared dari manusia saja. Tubuh manusia pada kondisi normal memancarkan gelombang inframerah pada sekitar 10 mikrometer. Di toilet umum atau toilet yang digunakan oleh banyak orang, kita harus mendesain toilet senyaman mungkin agar para pengguna semuanya merasa nyaman. Namun, terkadang terdapat orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang menggunakan toilet seenaknya. Beberapa orang merasa apabila mereka ingin buang air besar,
Mereka terkadang melakukannya sambil merokok. Dengan merokok, tentu akan mengganggu orang-orang yang berada di dalam toilet. Oleh karena itu, kami ingin mendesain sebuah toilet yang aman dari asap rokok. Untuk mendeteksi apakah ada asap rokok atau tidak, kami menggunakan sensor metal oxide base sensor atau MOS. Kami menggunakan MOS karena kami menggunakan asumsi bahwa rokok mengeluarkan sebuah zat yang bernama karbon monoksida atau CO. Sensor ini mendeteksi zat kimia CO tersebut dengan mengubah perubahan konsentrasi dari CO menjadi perubahan resistansi rangkaian. MOS terdiri dari lapisan semikonduktor yang berfungsi untuk mendeteksi adanya perubahan konsentrasi zat. Sebuah rangkaian listrik yang berfungsi untuk mendeteksi resistansi dari lapisan semikonduktor dan sebuah heater untuk mengkontrol temperatur pada sensor tersebut. Lapisan semikonduktor yang biasa dipakai adalah SnO2, yang apabila dipanaskan pada temperatur tertentu, maka akan dapat mendeteksi perubahan konsentrasi CO yang terkandung pada udara, yang diteruskan ke dalam rangkaian listrik yang akan mengubahnya menjadi sinyal-sinyal listrik digital. Persamaan matematika sensor tersebut adalah di mana Rx adalah resistansi dari lapisan film semikonduktor, A adalah konstanta spesifik dari komposisi lapisan film semikonduktor, C adalah konsentrasi zat yang terukur yang dalam hal ini adalah CO, dan alfa adalah slope dari kurva material semikonduktor dan zat terukur. Kurva yang menunjukkan hubungan antara konsentrasi gas dan rasio antara resistansi Rx dan R0 adalah seperti di bawah ini. Kita tinggal mengkalibrasi kurva tersebut dengan konsentrasi CO agar sensor dapat bekerja sesuai dengan keinginan kita. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton. Semoga kedepannya, video ini berguna bagi praktisi di bidang kebersihan dan ketertoiletan, sehingga memberikan dampak positif bagi seluruh toilet di Indonesia. Berikut merupakan gambar nyata dari toilet jurusan kami yang tercinta, jurusan Teknik Fisika Universitas Gadjah Mada.